Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melly Ningrum dengan nomor induk mahasiswa 202103030026. Saya berasal dari Fakultas Ilmu Kesehatan, Prodi Ilmu Keperawatan. Saya akan mempresentasikan berbagai jenis sel dan fungsinya. Pada materi ini, saya akan membahas sel saraf, sel darah, dan sel epitel. Ketiga sel tersebut memiliki letak yang berbeda dan peran yang berbeda pula. Ketiga sel ini terdapat pada setiap jaringan atau organ, dengan letak berbeda. Sel epitel melapisi organ, sedangkan sel saraf menyebar di seluruh organ. Dan sel imun dapat berpindah-pindah dari satu jaringan ke jaringan lainnya. 1. Sel saraf atau neuron. Setiap neuron terdiri dari satu badan sel yang di dalamnya terdapat sitoplasma dan inti sel. Pengelompokan sel saraf berdasarkan fungsinya antara lain sel saraf sensorik, sel saraf motorik, dan sel saraf intermediate atau penghubung. Fungsi sel saraf sensorik adalah menghantar impuls dari reseptor ke sistem saraf pusat, yaitu otak atau ensefalon dan sumsum belakang atau medula spinalis. Ujung akson dari saraf sensori berhubungan dengan saraf asosiasi atau intermediate. Fungsi sel saraf motorik adalah mengirim impuls dari sistem saraf pusat ke otot atau kelenjar yang hasilnya berupa tanggapan tubuh terhadap rangsangan. Badan sel saraf motorik berada di sistem saraf pusat. Dendritnya sangat pendek berhubungan dengan akson saraf asosiasi. Sedangkan aksonnya dapat sangat panjang. Sel saraf penghubung disebut juga sel saraf asosiasi. Sel ini dapat ditemukan di dalam sistem saraf pusat dan berfungsi menghubungkan sel saraf motorik dengan sel saraf sensorik atau berhubungan dengan sel saraf lainnya yang ada di dalam sistem saraf pusat. Sel saraf penghubung menerima impuls dari reseptor sensorik atau sel saraf asosiasi lainnya. Kelompok-kelompok serabut saraf, akson, dan dendrit bergabung dalam satu selubung dan membentuk urat saraf. Sedangkan badan sel saraf berkumpul membentuk ganglion atau simpul saraf. 2. Sel epitel. Jaringan epitel adalah salah satu jaringan yang menutupi permukaan tubuh dan menyusun bagian luar organ. Jaringan ini tersusun atas sel-sel yang sangat rapat dengan sedikit bahan antar sel. Hal ini menyebabkan jaringan ini berfungsi melindungi tubuh dari pengaruh luar dan zat-zat dari luar yang masuk dalam tubuh terlebih dahulu melalui jaringan epitel. Fungsi jaringan epitel berperan sebagai pelindung jaringan dan mampu mengatasi banyak fungsi biologis tubuh, seperti yang pertama, melindungi jaringan di bawahnya dari radiasi, pengeringan, racun, dan sebagainya. Yang kedua, proses penyerapan zat dalam lapisan saluran pencernaan. Yang ketiga, membantu regulasi dan ekskresi zat kimia pada jaringan di bawahnya dan tubuh. Yang keempat, sekresi hormon dalam sistem pembuluh darah. Pengeluaran keringat, enzim, lendir, dan produk lainnya yang dihasilkan melalui kelenjar epitel. Yang kelima, mendeteksi sensasi yang dirasakan kulit. Secara umum, terdapat 8 jenis jaringan epitel. 6 di antaranya dikelompokkan berdasarkan jumlah sel dan bentuknya. Sedangkan 2 di antaranya berdasarkan jenis sel di dalamnya. Berdasarkan strukturnya, jaringan epitel dibagi menjadi jaringan pipih atau bentuk lapisan pipih dan nukleus bulat di tengah, dan epitel silindris atau bentuk seperti batang
dan nukleus bulat di dasar sel. 1. Epitel pipih selapis atau simple squamous epithelium. Epitel pipih selapis berfungsi untuk melewatkan zat-zat melalui difusi, penyaringan, dan mengeluarkan zat pelumas untuk memperlancar kerja organ. Epitel pipih selapis terletak pada kantung udara, paru-paru, dan jantung, pembuluh darah, dan pembuluh limfa. Yang kedua, epitel kubus selapis atau simple cuboidal epithelium. Epitel kubus selapis berfungsi untuk sekresi atau mengeluarkan zat dan melakukan proses absorpsi atau penyerapan. Jaringan ini terdiri atas sel yang berbentuk seperti kubus dan terletak pada ovarium, tubulus ginjal, dan kelenjar dalam tubuh. 3. Epitel selapis silindris atau simple columnar epithelium. Epitel selapis silindris memiliki peranan untuk melakukan penyaringan zat yang masuk pada tubuh dan juga berperan dalam mengeluarkan produk berupa lendir dan enzim. Epitel ini dicirikan mempunyai silia kecil seperti rambut dan dihasilkan produk berupa lendir yang biasanya terletak pada saluran pencernaan, kantong empedu, rahim, dan saluran pernapasan bagian atas. 4. Epitel pipih berlapis atau stratified squamous epithelium. Epitel pipih berlapis tersusun dari beberapa lapisan pipih yang sangat banyak dan berfungsi untuk melindungi jaringan di bawahnya dari gesekan. Terdapat dua jenis epitel pipih berlapis. Jenis yang lebih keras mengandung protein keratin terletak pada lapisan atas kulit, dan jenis non-keratin atau tanpa protein keratin yang terletak pada saluran kerongkongan atau esofagus, rongga mulut, dan vagina. 5. Epitel kubus berlapis atau stratified cuboidal epithelium. Epitel kubus berlapis tersusun dari beberapa lapisan sel yang berbentuk kubus. Jaringan ini berfungsi untuk melindungi jaringan, sel, dan kelenjar di bawahnya. Umumnya jaringan ini terletak pada kelenjar keringat, kelenjar payudara, dan kelenjar air liur. 6. Epitel silindris berlapis atau stratified columnar epithelium. Epitel silindris berlapis berfungsi untuk melindungi jaringan dan sel di bawahnya serta melancarkan proses sekresi pada tubuh. Jaringan ini hanya terdapat pada pria yang terletak pada bagian uretra dan saluran kelenjar tertentu. 7. Epitel kolumnar pseudostratifikasi atau pseudostratified columnar epithelium. Jaringan epitel kolumnar pseudostratifikasi tersusun atas lapisan sel tunggal dengan tinggi bervariasi yang memungkinkan terjadinya sekresi dan memperlancar pergerakan lendir. Jaringan epitel bersilia ini terletak pada trakea, saluran sperma, dan saluran pernapasan bagian atas. 8. Epitel transisional atau transitional epithelium. Epitel transisional terdiri dari beberapa lapisan sel yang tersusun atas komponen berbentuk kubus dan pipih. Jaringan ini berfungsi untuk mengembang dan merenggangkan organ kemih saat penampungan urin. Epitel ini terletak pada kandung kemih, uretra, dan ureter. Jaringan epitel memiliki fungsi yang sangat penting dalam tubuh. Secara umum, jaringan epitel berperan sebagai pelindung jaringan di bawahnya dan sekresi sehingga mampu menjaga dan memperlancar fungsi kerja organ kita. 3. Sel darah. Darah adalah cairan yang terdapat pada semua makhluk hidup, kecuali tumbuhan. Tingkat tinggi yang berfungsi mengirimkan zat-zat dan oksigen yang dibutuhkan oleh jaringan tubuh.
mengangkut bahan-bahan kimia hasil metabolisme, dan juga sebagai pertahanan tubuh terhadap virus atau bakteri. Darah merupakan komponen esensial makhluk hidup yang berada dalam ruang vaskuler, karena perannya sebagai media komunikasi antar sel ke berbagai bagian tubuh dengan dunia luar, karena fungsinya membawa oksigen dari paru-paru ke jaringan dan karbon dioksida dari jaringan ke paru-paru untuk dikeluarkan. Membawa zat nutrien dari saluran cerna ke jaringan, kemudian menghantarkan hormon dan materi-materi pembekuan darah. Darah manusia adalah cairan jaringan tubuh di mana fungsi utamanya adalah mengangkut oksigen yang diperlukan oleh sel-sel di seluruh tubuh. Darah juga mensuplai tubuh dengan nutrisi, mengangkut zat-zat sisa metabolisme, dan mengandung berbagai bahan penyusun sistem imun yang bertujuan mempertahankan tubuh dari berbagai penyakit. Komposisi darah tersusun atas dua komponen utama, yaitu 1. Plasma darah, yaitu bagian cair 55% yang sebagian terdiri dari 92% air, 7% protein, 1% nutrien, hasil metabolisme, gas pernapasan, enzim, hormon-hormon, faktor pembekuan, dan garam-garam organik. Yang kedua, sel-sel darah atau butir darah bagian padat kira-kira 45%, terdiri atas eritrosit atau sel darah merah, atau red blood cell, leukosit atau sel darah putih, atau white blood cell, dan trombosit atau platelet. Sel darah merah atau yang bisa juga disebut dengan eritrosit merupakan komponen yang memberikan warna khas pada darah. Komponen darah ini mengandung hemoglobin yang berfungsi untuk menghantarkan oksigen ke seluruh tubuh dan mengambil kembali sisa karbon dioksida untuk dibawa ke paru-paru. Dalam 2 hingga 3 tetes darah diperkirakan terkandung 1 miliar sel darah merah. Sel darah juga berguna untuk membantu perawatan anemia tanpa meningkatkan volume darah secara drastis. Transfusi sel darah merah juga dapat digunakan untuk menggantikan kondisi yang menyebabkan seseorang kehilangan banyak darah seperti kecelakaan, operasi, atau melahirkan. 3. Leukosit. Leukosit merupakan sel darah putih yang diproduksi oleh jaringan hemopoietik untuk jenis bergranula atau polimorfonuklear, dan jaringan limfatik untuk jenis tak bergranula atau mononuklear, berfungsi dalam sistem pertahanan tubuh terhadap infeksi. Jenis-jenis leukosit terdiri dari 2 kategori, yaitu granulosit dan agranulosit. Granulosit yaitu sel darah putih yang di dalam sitoplasmanya terdapat granula-granula. Agranulosit merupakan bagian dari sel darah putih di mana mempunyai inti sel, 1 lobus, dan sitoplasmanya tidak bergranula. Leukosit yang termasuk agranulosit adalah limfosit dan monosit. Jenis-jenis granulosit adalah neutrofil, eosinofil, dan basofil. Sedangkan jenis-jenis agranulosit adalah monosit dan limfosit. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.